Oke, kita buka kamera dulu, teman-teman. Bisa on cam, Hari? Oke. Gimana kabarnya hari ini, Hari? Kenapa? Kabarnya gimana? Ah, kenapa? Loh, kok di mute? Kenapa tadi, Kak? Gimana kabarmu hari ini? Oh, kabarku hari ini biasa aja. Biasa aja terus. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sibuk main bola. Apa? Main bola. Main bola? Main bola doang atau turnamen nih? Main bola doang, kadang turnamen tapi jarang Ikutnya di mana? SSB ya? Atau dari sekolah? dari sekolah. Oh, Dulu dari SSB di sekolah. Antar sekolah atau gimana itu? Turnamennya biasanya? antar kelas. Oh, antar kelas ini ya, classmate ya? Ya, Emang udah ujian kok udah classmate? udah dikit-dikit. Suaraku aman kan? Nggak berisik kan? Iya, nggak beri. Ini kemana ya? Valeri sama tinggal kalian sama Rifai. Cuma berdua nih kita nggak apa-apa. Kita mulai dulu aja ya. Dari teman-temannya biar menyusul ya. Oke, jadi hari ini kita masuk di modul 6 yang terakhir, belum terakhir sih, yang keempat maksudnya. Nah, di sini adalah algoritma pelatihan jaringan adversarial generatif atau GAN. Ini materinya. Minggu kemarin belajar apa, Hari? Ada, coba minggu kemarin belajar apa? Kan nggak sama kakak tuh. Hmm, belajar apa ya? Agak lupa aku. Kemarin belajar teknik prompting, Mas Ian ya. Nah, masih ingat nggak teknik ini ada zero shot, ada one shot, few shot, role prompting, output formatting, masih ingat ya? Terus ada metode ini metode objek vokal. Nah, ini adalah teknik untuk menghasilkan ide-ide baru dengan mengambil objek biasa dan menambahkan properti dari objek lain yang sama sekali berbeda dan acak ke dalamnya. Nah, perembayan permainan apa yang kita terakhir. Nah, di modul 6 pelajaran 4, nah ini bakal diskusi dulu masalah dengan pembuatan gambar. Pernahkah kamu memperhatikan adanya kesalahan pada gambar yang dihasilkan oleh jaringan saraf? Kayak contohnya seperti ini. Jari-jarinya itu nggak pas. Aneh ya bentuknya ya. Pernah nggak bikin kayak gitu? Enggak. Atau kesalahan-kesalahan yang lain gitu. Waktu bikin gambar, nggak pernah. Selalu sempurna. Wih, keren dong. Jadi kalau gitu teknik promnya udah benar. Tapi aku pun biasanya hal-hal itu terjadi di detail-detail kecil. Kayak contohnya ini, di jari-jari. Terus, nah, tantangan utama dalam pembuatan gambar. Jaringan saraf tiruan menghasilkan sesuatu yang salah. Itu menghasilkan lingkungan yang tidak realistis. Geometri atau biologi, ada 6 jari, itu terganggu. Penekanan diberikan pada hal yang salah. Kesalahan dan keterbatasan dari jaringan saraf. Pembatasan secara khusus ditambahkan pada jaringan saraf untuk menghindari pembuatan konten yang tidak etis atau ilegal. Beberapa kesalahan pada jaringan saraf belum dapat diperbaiki karena ketidaksempurnaan dalam pelatihannya. Nah, kan di awal kan kita juga udah bicara tuh kalau AI itu sebenarnya dia itu dilatih supaya bisa menghasilkan yang sempurna. Nah, apa yang harus dilakukan agar jaringan saraf tiruan dapat mengidentifikasi objek dalam berbagai kondisi? Nah, maka jawabannya adalah latih modelnya. Nah, ini ada pelatihan jaringan saraf.
Untuk membuat permainan menjadi tidak biasa dan menarik dengan menambahkan unsur acak, kita menyertakan jaringan saraf di dalamnya. Model perlu dilatih untuk memahami konteks permainan agar dapat mengenali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, makanya itu hari ini kita bakal mempelajari bagaimana jaringan saraf dilatih, melatih jaringan saraf kita untuk mengenali gambar. Ada struktur dan prinsip operasi GAN. Nah, yang pertama, apa itu GAN? GAN atau Generative Adversarial Network atau bahasa Indonesianya jaringan adversial generatif itu adalah jenis jaringan saraf stirwat di mana ada dua model, yaitu generator dan diskriminator yang dilatih bersama dalam suatu kompetisi. Nah, fungsinya generator itu menciptakan gambar, sementara diskriminator dia yang mengevaluasi atau dia yang menilai dengan membandingkan data asli dan memberikan umpan balik sehingga mendorong generator untuk menghasilkan output yang semakin realistis. Penjelasan sederhananya seperti ini. GAN bekerja seperti sebuah permainan. Generator menciptakan gambar yang seharusnya tidak terlihat nyata. Dengan kata lain, generator berperan seperti seniman. Lalu diskriminator memeriksa apakah gambar tersebut palsu. Dengan kata lain, diskriminator berperan seperti detektif ataupun juri ya, gitu ya. Jadi generator membuat gambar, diskriminator menilai apakah itu palsu atau asli. Maksudnya palsu di sini adalah buatan generatif. Nah, lalu mereka belajar bersama dan semakin lama semakin mahir. Dari mana semuanya bermula? Dari sini. Generator memulai prosesnya dengan noise atau titik-titik acak. Ia mengubah kekacauan ini dengan menjadi gambar. Berusaha membuatnya terlihat nyata. Objek palsu adalah hasil yang dihasilkan oleh jaringan saraf. Nah, diawali dengan noise ya. Generator itu dimulai dengan noise, terus ada generatornya, lalu dia menghasilkan palsu atau asli. Nah, ini palsu. Bagaimana mereka belajarnya? Pertama-tama, diskriminator diperlihatkan sejumlah gambar asli untuk mempelajari tampilan gambar yang sesungguhnya. Benar. Ada kumpulan data atau kumpulan gambar yang sama, objek yang sama tapi dari sisi yang berbeda. Nah, dia terus ada noise generator disuruh membuat seperti ini. Nah, di sini ada yang kedua adalah gambar palsu. Lalu generator mulai bekerja, ia menciptakan gambar palsu dan berusaha menipu diskriminator. Lalu diskriminator bakal memberikan jawaban apakah itu objek asli atau objek palsu. Gitu. Nah, seperti ini. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Jika diskriminator salah menilai, generator mendapatkan hadiah atau dia dinilai kinerjanya baik. Jika diskriminator menebak dengan benar, generator mendapat hukuman. Artinya ia harus berusaha lebih keras lagi. Hal yang sama berlaku untuk diskriminator. Ia mendapat hukuman untuk kesalahan dan hadiah untuk jawaban yang benar. Dengan demikian, kedua jaringan saraf ini sama-sama belajar. Satu menjadi semakin lihai, sementara yang lain menjadi semakin waspada. Nah, untuk konsepnya dari hari udah paham belum? Konsep generator sama diskriminatif tadi udah lumayan paham ya harusnya ya. Iya. Oke. Terus kita masuk ke generator. Nah, generator adalah jaringan saraf yang menciptakan sesuatu yang baru, gambar, suara, atau teks. Generator tidak mengenal gambar-gambar lain. Prosesnya dimulai dengan noise, yaitu sekumpulan angka acak. Ia mengubah kekacauan ini menjadi gambar yang terlihat nyata. Tapi dia ada kelemahannya. Kelemahannya adalah melakukan gambar-gambar ketika dia membuat gambar yang hidup gitu ya, makhluk hidup, dia tuh lemah di detail-detailnya seperti jari. Jarinya dia nggak utuh. Terus ada kaki tambahan di sini, kakinya tuh 2, 3, 4, 5. Aneh ya. Di sini ada kakinya 5 ya, aneh ya. Terus wajah yang aneh seperti ini nih. Terus ada kucing dengan ekor yang kusut. Itu kelemahannya. Jadi kelemahannya adalah dia menggambar makhluk hidup. Terus kenapa ini salah? Generator ini belajar dari contoh-contoh yang ada. Jika data latihannya mengandung banyak gambar yang tidak lengkap, aneh, atau tidak akurat, generator juga akan melakukan kesalahan. Selain itu, generator sering kesulitan dengan hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Apa yang tidak boleh dilakukan? Generator sengaja tidak membuat beberapa topik tertentu. Misalnya,
Tidak memperlihatkan penyakit, menghindari adegan sedih atau menakutkan. Bukan keinginannya sendiri. Begitulah cara pengembang memprogramnya. Jadi dia memang disetel tidak bisa membuat seperti ini. Lalu kita masuk ke tugas pertama, yaitu generator kejutan. Nah, ini lumayan panjang. Tugasnya aku bakal contohin dulu ya. Yang tugas ini, kamu bisa masuk dulu ke soalnya sambil aku ini. Nah, di sini ada contohnya nih. Kita buka dokumen dulu seperti biasa. Terus rumuskan permintaan kamu atau promnya secara singkat dan jelas. Terus nyalakan generator dan lihat apa yang kamu dapatkan dan isi tabelnya. Menarik kesimpulan apakah hipotesis tersebut terkonfirmasi atau tidak. Lalu lanjutkan hingga kamu sudah menguji semua hipotesis dalam tabel. Setelah mengisi, unggah tautan ke dokumen di platform. Nah, kan dokumennya seperti ini. Nah, ini dalam dokumennya seperti ini. Nah, di sini defaultnya masih memakai bahasa Inggris. Nanti kamu bisa salin dulu ya, bikin salinan. Nah, kalau kamu pakai mau bahasa Inggris tetap pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, ataupun kamu mau pakai bahasa Indonesia ini bisa ditranslate, bisa ditranslate manual pakai ChatGPT ya. Yang dimana di sini adalah tipe of hypothesis, tipenya error, 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 plus limitation, limitation. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini, hipotesisnya apa? The generator draw a person with a large number of fingers. Nah, ini jadi kan kamu disuruh banyak membuat banyak jari gitu ya. Nah, selanjutnya kamu bikin prompt untuk kamu generate di Fusion Brain ya. Kelas ya, untuk generator gambar masih pakai Fusion Brain ya hari ya. Waktu dulu bikin gambar pakai Fusion Brain. Nah, jadi kamu nanti bisa silakan bikin pakai Fusion Brain dari prompt yang udah kamu bikin dengan tujuan seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kamu bikin promptnya, kamu coba untuk generate itu ke dalam Fusion Brain dengan prompt yang udah kamu bikin, yang kamu tulis di sini. Di sini kamu tulis promptnya. Yang kedua, error in accuracy. Nah, setelah itu kamu tulis error dari gambar yang dibikin dari Fusion Brain tadi apa. Itu kamu sesuaikan. Kan ini hipotesisnya. Terus kamu suruh bikin promptnya, terus kamu nilai. Nah, setelah itu kesimpulan. Kesimpulannya apa dari errornya gitu. Bisa dimengerti Hari? Aku punya pertanyaan. Boleh, silakan. Boleh boleh tolong kasih contohnya nggak promnya kayak gimana? Oh, promptnya kayak gimana? Nah, ini kan the generator draw a person with a large number of fingers. Fusion Brain. Ini aku tadi udah ini. Nah, sebenarnya kalau di sini kamu bisa prompt seperti biasa. Contoh promptnya adalah ini ya. Singkatnya seperti ini ya. Ini tapi kelasnya nggak bisa.
Nah, silakan kamu intinya bikin prompt gimana caranya kamu bisa membuat seperti ini. Kalau bingung, kamu bisa bikin ke chat GPT. Seperti ini. Kamu tinggal bikin. Terus kamu bikin, kamu tulis ini, promptnya kamu tulis di sini ya. Nah, di sini berarti kamu tulis ini, promptnya. Terus errornya apa? Misalkan nanti di sini errornya misalkan ya, tangannya, jari-jarinya jadi gede, nempel. Terlalu menempel. Nah, itu kan aneh. Jarinya itu nggak gini, tapi gini kan aneh gitu ya. Jarinya nempel banget gitu. Nah, itu kesimpulannya apa? Dia tidak bisa, saya kan seperti itu. Bisa dimengerti, Hari? Masih ada beberapa pertanyaan sih aku. Gimana? Ini kalau error inakurasi itu boleh nggak bilang kalau terlalu banyak ada jarinya? Boleh. Intinya di mana letak keanehannya, yaitu berarti errornya. Jadi kalau misalnya ya, aku minta dia bikin banyak jari, itu Mm-mm. errornya itu berarti ya aku tulis di sini ada banyak jari. Boleh? Iya, iya. Bisa itu boleh nggak jawabannya itu pakai bahasa Indonesia? Oh, boleh, boleh banget, boleh banget. Oke. Bebas, mau pakai bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Indonesia bebas. Oke, bisa? Sambil dicoba aja ya. Sambil dicoba dulu soal yang sebelumnya. Sambil saya screen ya, Hari yang ngerjainnya ya. Ini serius kamu sendiri ya? Teman-teman nggak ada yang datang. Minggu kemarin Rifai nggak datang ya? Datang kan? Nggak datang, nggak datang. Iya, cuma aku lihat di recordnya cuma ada siapa? Valeri. Iya. Pak, yang mana ya nomornya?
Ya aja salah satu yang menurut kamu yang paling benar yang mana kamu copy. Oke. Kita kerjakan sampai nanti jam 17.40 ya. Nggak perlu bahasa Inggris. Kalau fashion brand kan bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi kurang detail. Kurang Kurang, detail ya kalau bahasa Indonesia ya. ya. Oke. Kak, ini udah benar belum? Tuh, pakai bahasa Jepang. Ya, Gimana bacanya? Aku nggak tahu tuh bacanya gimana. ditransfer aja. Pakai bahasanya normal-normal aja lah. Ini dia. Ya, coba. Pakai bahasa Indonesia aja deh. Gimana hasilnya? Coba lihat akurasinya. Gambarnya gimana? Ini Aneh nggak? banget. Coba Pas tengok. Jarinya aneh nggak jarinya? ada 4 yang bisa dilihat. Sama ada yang 3. Nah, itu jari jempolnya kecil banget tuh, aneh kan? Oh iya. Nah, itu coba kamu jelasin. Jadi errornya gimana tuh? Oke. Secukupnya aja ya. Coba jam 14, coba 3.40.
Kak, Ya, ini conclusionnya kayak gimana? kesimpulannya, menurut kamu gimana berarti? Eh, Kak, Gimana? ini yang the generator accurately depicts a scene with a piano. Itu maksudnya apa? Coba ditranslate. Oke. Coba translate dulu ke bahasa Indonesia pakai ChatGPT. Apa artinya? Oh, oke. Jangan. Nah, itu biasanya rawan tuh, rawan bitutnya.
Ada yang main ya? Hmm, berapa? Nggak ada orangnya itu. Tadi suruh bikin orangnya nggak? Harus ada orangnya. Iya, ada orangnya. Hmm, oke. Tinggal berapa kreditmu? Kredit Fusion Brand ini. Berapa? Tinggal berapa kreditnya? Kredit itu apaan? Sisa bikin promnya. Oh, ceknya di mana? Di atas sih biasanya kok nggak ada ya. Makanya. Udah ya, udah lah. Kerjain yang udah ada. Oh, masih nungguin ya? Yang sebelumnya udah. Oh, tuh tinggal 16 tuh kreditmu. Oh, 16. Nih. Oh iya. Nah, itu. Aneh nggak? Tangannya hilang nggak? Tangannya. Tangan sama kakinya hilang. Nah, ya kan? Itu kelemahannya. Oh, oke. Terakhir ya ini ya, terakhir ya. Oke, itu dikumpulin dulu aja hari. Dikumpulin dulu. Udah 40 tuh. Dikumpulin dulu. Yang coba ke dokumen dulu, Pindah dulu dokumen. Kak, dikit lagi Kak. Oh, dikit lagi. Oke. Ini aku yang error aja baru. eh, Kak, Ya, udah. ini kayaknya kagak ada yang salah deh Kak. Coba. Itu tuh, kamu stop. Udah nih. Ini badannya aneh nih badannya. Aneh nggak menurutmu? Aneh. Terus kakinya jadi satu. Ini kakinya siapa ini? Nggak tahu. Itu ya. Nah, harus teliti ya, Man. Oke. Nah, ini lihat ini. Coba balik lagi. Balik ke Vision Brand dulu. Ke mana? Nih. Nih. Yang ini. Mana? Oh, itu. Nah, oke. Udah ngerti aku. Oke. Udah nih Kak.
Udah deh, kumpulin. Kayak biasanya masih ingat gak caranya ngumpulin? Masih nggak? Oke. Sip. Terus kamu kalau udah kita istirahat dulu nanti sampai jam 6 17.50 ya. Jangan dikerjain dulu, sabar dulu. Kerjaan kadang. Istirahat dulu ya. Oke.
Halo, hari balik. Halo Kak, Kita lanjutin dulu ya. Oke, sampai sebelum jam berapa maghrib di tempatmu? sekarang lagi maghrib. Apa? Sekarang lagi maghrib. Mau sholat dulu dah? Aku Hindu Kak. Oh, sorry, keren. Ya udah deh kalau gitu. Kamu di mana rumahnya hari? Di Pancoran. Jakarta. Iya, Jakarta Baratnya. Asli dari sana. Ibuku dari Bali, bisa Oh, ayahku dari Jakarta. masih sering ke Bali kamu? Ya, kadang-kadang. Oke. Sorry. Berarti kita lanjut aja aman ya. Ya, Oke. Selanjutnya yaitu diskriminator. Nah, apa itu diskriminator? Diskriminator adalah jaringan saraf yang dilatih menggunakan sejumlah besar gambar asli. Ia belajar mengenali pola dan ciri khas yang terdapat pada gambar asli. Untuk melatih diskriminator, gambar-gambar juga ke dalamnya beserta data tentang status asli atau palsunya. Nah, ini kan kelihatan nih. Ini gambar asli. Ini adalah gambar yang dihasilkan oleh generatif, ya kan? Nah, ini palsu. Apa responnya? Diskriminator mengevaluasi setiap gambar menggunakan angka mendekati satu, berarti ia menganggap gambar itu nyata. Kalau mendekati nol, berarti ia menganggap palsu. Semakin akurat tebakannya, semakin sedikit kesalahannya, dan semakin baik hasilnya. Kapan ia membuat kesalahan? Terkadang diskriminator membuat kesalahan, menerima yang palsu sebagai asli, ataupun sebaliknya. Ia menerima tongkat sebagai sinyal bahwa model perlu penyesuaian. Pada hal ini, itu menjadi lebih akurat. Nah, kita langsung masuk ke diskriminator. Nah, ini tugasnya adalah buatlah sebuah tugas untuk classifier. Siapkan sebuah seleksi untuk pelatihan dan pengujian. Buka situs web Teachable Machine, latihlah jaringan saraf tiruan, uji kinerja jaringan saraf tiruan. Nah, ini apa itu classifier? Classifier adalah algoritma atau model pembelajaran mesin yang mengelompokkan data, masukkan ke dalam salah satu kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Itulah kelompoknya. Itu intinya classifier adalah mengelompokkan. Nah, ini contohnya. Kamu perlu menentukan dua kelas objek yang dilatih ke jaringan saraf untuk identifikasi. Contohnya kucing dan anjing, laba-laba dan kumbang, mentimun dan zucchini. Nah, siapkan seleksi data untuk pelatihannya. Cari dan unduh atau buat 10 gambar untuk setiap kelompok yang sudah kamu tentukan. Usahakan memilih gambar dengan latar belakang polos dan objek utama yang besar di tengah. Nanti kita bakal seperti ini. Nah, kita masuk dulu ke dalam soal yang ini. Nah, terus yang ini ya. Nanti silakan masuk ke sini. Terus klik yang get started ini. Terus klik yang image project. Terus yang standard image model. Nah, ini kamu tulis di sini kelas 1 apa, kelas 2 apa. Ya, di sini contohnya. Aku di sini contohnya leci, di sini rambutan. Itu hampir mirip tuh. Nah, ini aku udah nyiapin tadi. Nanti aku kasih linknya ya. Coba aku kasih linknya dulu deh. Nah, tapi itu ada beberapa gambar yang nggak bisa ya, karena bentuknya WebP.
Langsung aja di select semuanya. Oh ini leci, sorry, leci. Di select semuanya open. Rambutan open. Terus kalau udah gambarnya di upload semua, tinggal klik train model. Nah, ini tunggu aja. Aku dikira leci. Harusnya ada gambarnya leci ya di sini ya. Nah, coba filenya yang ini. Nah, dia outputnya adalah rambutan 100%. Udah bisa tuh dia milih. Coba yang leci sekarang. Nah, langsung 100%. Gitu ya, tahu ya maksudnya ya. Usahakan yang kamu klik di sini nanti, yang klik di sini itu filenya yang belum dimasukin. Jadi file baru itu. Nah, nanti hasilnya ini kamu screenshot, bisa screenshot kan? Atau di export model, bisa nggak ya? Oh Aku nggak nggak bisa. tahu cara screenshot di laptop. Aduh, ini. Ini tombol Windows sama PRTSC ini loh. Diklik bareng. Bisa ya? Silakan dikerjakan dulu. Dikerjakan soal ininya dulu deh. Soal isiannya dulu. Soal ABC-nya. Oke. Kak, Ya, bentar. Aku share screen dulu. oke. Nih, aku mau nanya. Ini boleh nggak ganti kayak kelapa muda sama bawahnya kelapa tua? Boleh. Tapi kamu harus cari model banyak. Kalau mau gampang, aku kirimin di chat. Ya udah Kalau deh. nggak usah nyari, bebas sih. Kamu mau download satu-satu boleh. Mau pakai punya aku boleh. Terserah. Aku Ya, cuma, aku nggak mau lama-lama deh. Udah oke. aku download. Boleh, boleh, boleh. Oke. Kak, aku mau nanya. Gimana? Ini abis dari ini aku ngapain? Itu coba masuk ke Leci. Reci. Klik dua kali, klik dua kali. Nah, itu gambarnya kamu downloadin kalau mau. Pilih Download. semua aja, pilih semua. Nah, pilih semua. Ini Ya, sampai mana? Sampai bawah. hmm, gimana ya pilih semua ya? Harusnya ada sih. Nah, ada. Nah, kalau enggak itu, nah, download. Dah. Ya, Ini udah download nih. oh, udah lemot kayaknya. Hmm. Nah, itu udah selesai tuh yang leci. Sekarang yang rambutan gituin juga. Kalau mau pakai yang itu. Oke.
Udah kayaknya. Kamu unzip dulu. Diapain? Di download. Coba yang di filemu. Udah di download kayaknya. Enggak yang di downloadmu, yang di filemu. Ke fileku. Ya. Download. Lah, Itu, kamu klik kanan. Terus, sama saja. Nah, itu extra call. Extra call. mana? Ini. Extra aja. Yang satunya juga gituin. Yang satunya juga digituin. Yang ini? Ya. Mana? Yang ini ya? Yes. Ini. Nah, habis di extract diapain? Udah, itu diupload. Masuk ke file yang tadi, ke web yang tadi. Nih. Yes, Kak. upload. Ya, itu yang atas. Nah, yang bawah dong. Yang mana tadi yang rambutan? Nah, itu bener rambutan tuh. Klik aja semuanya. Ini leci. Oh, leci. Iya, leci. Terus klik kanan, ya klik sampai sini, klik di sini. Mana? Klik, terus scroll bawah. Terus kamu pencet shift. Pencet shift sama klik yang paling bawah. Nah, open. Ya, Kak. Udah. Nah, itu kamu coba bukan ekspor dulu. Terus kamu webcam. File. Nah, kamu pilih. Yang mana? Bebas. Terus scroll bawah. Nah, dia rambutan. Nah, error tuh. Ini leci kayaknya. Kamu sama tuh. Kamu yang upload kamu sama tuh. Kamu nguploadnya. Lihat. Yang rambutnya leci juga itu. Itu salah ya? Iya, salah. Coba. Yang mana yang salah? Semuanya salah, itu semuanya leci. Iya kan? Leci semua kan? Kamu reload aja, diulangin aja, diulangin. Apa Reload. semuanya? Reload. Nah, bikin lagi aja. Oke. Dan sekarang yang atas kan? Kayak tadi ke bawah. Ini leci kan? Nah, yang bawah juga yang bawah. Yang kelas 2. Tetap aja. Nah, ini yang mana? Balik dulu. Nah, yang bawah, yang ini. Enggak, bukan, sorry. Nah, itu. Open. Nah, itu kan rambutan. Kayak tadi lagi. Ya udah. Oke. Di-train aja. Oh, shit. Wait. Oke, nggak apa-apa. Udah terlanjur. Kelas satunya ini nanti kamu namain sih. Yang mana? Oh, Udah nggak bisa karena udah di ini ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting tren yang kelas 1 itu adalah leci, kelas 2 rambutan ya. Coba kamu webcamnya ganti dulu. Nah, Nah, pakai rambutan. Nah, udah benar. Screenshot.
screenshot tadi Windows sama PCR FS. Windows sama PC PRTS itu. kagak ada kayaknya. PRTSC di atas. Di atas mana? P PRTSC kagak ada. nggak ada. Nggak ada. Coba tak screenshotin aja ya, tak screenshotin. Ya. Geser ke bawah biar kelihatan hasilnya. Yang Udah. kanan, yang kanan. Nah, oke, itu aku kirimin di chat. Kamu udah kerjain soal yang tadi? Yang ini. Nah, Udah. oh udah ya. Udah. Itu kamu ada di chat Zoom. Chat. Oh, masih loading. Masih ada. Ayo, mana fotonya? Kagak ada ini. Hilang kayaknya. Kok bisa hilang? Bisa di download? Udah nih. Enggak ada di. Kagak ada. Enggak ada ya? Coba kamu download lagi deh. Nih, dah. Enggak, coba yang di Zoom kamu download lagi. Iya, ya udah dengar. Tuh di save. Nanti kan kamu ketahuan deh kalau kamu download, nanti ketahuan lokasinya di mana. Aku nggak tahu lokasinya gimana. Iya, kamu coba download lagi. Biar kakak liatin. Coba kakak lihat. Coba kamu download lagi dari chat. Balik ke Zoom dulu. Balik ke stop share screen atau gimana? Enggak, kamu share screen-nya yang mana tuh? Enggak. Kamu kelihatan kok kalau share screen Zoom. Coba kamu balik ke Zoom. Balik ke Zoom. Dah. Nah, chatnya kamu buka. Bentar. Bentar Terus, dah. terus kan kamu ada titik tiga tuh. Titik tiganya kamu klik atau more. Nah, itu save as. Nah, itu nanti kan ada pilih lokasinya. Lokasi mana? Kagak ada ini. Gimana ya? Coba kamu download lagi dari Zoom itu gimana? Tempatnya di mana? Kan itu milih tempat dulu sebelum kamu save. Ada tulisan One Gallery. Ada OneDrive. Oh, di OneDrive. Coba lihat di OneDrive-mu. OneDrive. Itu nggak ada. Nggak di situ berarti tempatnya. Coba aku kirimin di dalamnya file yang tadi. Udah ketemu kayaknya. Udah. Oh ya itu. Udah. Sip. Udah ya? Udah. Oke, tinggal satu soal lagi. Kamu kerjain dulu. Satu soal lagi dikerjakan. Ini. Iya.
Kembali. Ah, Udah. udah kayaknya. Oke deh, kalau udah selesai, udah beres. Kita closing aja. Gimana hari ini apa yang kamu pelajarin? Tentang AI nggak selalu benar. Enggak sampai benar. Iya sih. Tadi ada generator sama apa satunya lagi? Sama yang Diskri, diskriminator. diskriminatif. Diskriminator apa diskriminatif? Ya, diskriminator. Oh, diskriminator. Ya, diskriminator. Tadi generator itu yang membuat, diskriminator kayak jurinya, enggak? Kayak detektif. Ya. Tadi apa kesulitan kamu hari ini? Atau udah paham semua? Kesulitanku apa ya? Tadi Sama apa? sama kadang salah dengar. Tapi aku lihat udah paham tadi ya. Ya, Oke deh, kalau gitu ketemu lagi minggu depan ya. sama jam 17. Terima kasih, Hari. Selamat malam. Selamat malam.